Yang paling penting adalah mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini kita buktikan bahwa meskipun kita berbeda agama, keyakinan, kepercayaan, budaya, etnik, tetapi Indonesia mempertontonkan sebuah keunikan, keutuhan, kesatuan. Ya, itulah Indonesia. Benar-benar perbedaan itu adalah rahmat, benar-benar perbedaan itu adalah sesuatu yang sangat indah ya. Perbedaan itu adalah lukisan Tuhan. Maka itu sebagai lukisan Tuhan jangan ada yang menodai lukisan itu, sebab itu adalah lukisan Tuhan itu sendiri. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Video kali ini saudara, saya akan bagikan bagi kita video cuplikan tanggapan yaitu seorang imam besar Istiqlal tentang tudingan orang-orang yang menuduh sesuatu yang jahat kepada beliau karena telah mengizinkan Paus Fransiskus masuk ke dalam masjid dan bahkan memberitakan isi Alkitab. Nah, saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau dari Anda melihatnya, apa yang paling bermakna dari kedatangan Paus Fransiskus? Saya kira semuanya plong, tidak ada formalitas, tidak ada beban. Jadi Paus juga menyampaikan apapun yang keluar dari unek-uneknya, pembicaraan informalnya dengan saya ya. Kemarin saya mencoba bahasa Inggris tapi kurang komunikatif ya, karena beliau pernah tinggal di negara Arab 6 tahun. Saya bahasa Arab malah justru komunikatif ya. Nah, jadi dia semenjak itu dia pegang erat-erat tangan saya, tidak mau lepas di kursi roda itu, dari terowongan terus ke tempat aula pertemuan ya. Kemudian perpisahan itu betul-betul sangat mengharukan ya. Setelah selesai acara semuanya, dia pegang erat-erat tangan saya cium keningnya, saya cium kepalanya, dan dia juga mencium tangan saya. Jadi mengingatkan kepada saya ya, waktu bapak saya almarhum masih ketika waktu itu masih hidup ya, saya suka mencium kepala bapak saya, ibu saya, sebagai simbol tanda cinta ya. Ungkapan penciuman itu bisa tanda cinta yang sangat dalam. Ada orang yang mencium bendera dengan penuh rasa haru terhadap bangsanya. Yang kita yang sering keluar negeri ya, kalau melihat bendera merah putih, kita kadang-kadang terekspresikan dengan mencium bendera putih itu. Merah putih itu kan simbol kecintaan kita kepada negeri kita. Mencium kepala orang tua ya, itu ya, simbol kecintaan yang sangat luhur. Dan juga mencium tangan itu juga sama, saya kira ya. Jadi itu tidak ada yang direkayasa dan tidak ada. Saya juga baru sadar kalau apa yang terjadi di media itu seperti itu ya. Nah, kemudian perpisahan itu terasa sangat berat rasanya ya. Sehingga saya perhatikan pembicaraan Paus di Istiqlal itu selalu bicara tentang, kalau dalam Islam itu lebih kepada sufistik ya, tasawuf ya. Apa makna spiritualnya lorong tunnel itu, apa makna spiritualnya. Dia banyak mengomentari tentang tunnel itu, bahwa itu bukan hanya lorong yang menghubungkan dua rumah ibadah, tapi juga sebuah lorong yang menghubungkan antara hati yang satu dengan hati yang lain. Itu kan dalam sekali maknanya tuh ya. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam itu pasti akan diterima dalam lubuk hati yang dalam di tempat. Baik, oke. Pak Kiai,
Kalau kita lihat kan tadi sudah cerita juga bahwa sempat mencium kening dari Paus, kemudian Paus membalas dengan ciuman tangan gitu ke tangan Kiai ya. Kalau kita lihat atau dari Pak Kiai sendiri dengan adanya kunjungan Paus ke Indonesia ini sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan begitu ataupun makna apa begitu atas kunjungan dari Paus ke Indonesia kemudian mengunjungi Masjid Istiqlal ke lorong juga lorong silaturahmi begitu ya? Ya, yang paling penting adalah mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini kita buktikan bahwa meskipun kita berbeda agama, keyakinan, kepercayaan, budaya, etnik, tetapi Indonesia mempertontonkan sebuah keunikan, keutuhan, kesatuan. Ya, itulah Indonesia. Benar-benar perbedaan itu adalah rahmat. Benar-benar perbedaan itu adalah sesuatu yang sangat indah. Ya. Perbedaan itu adalah lukisan Tuhan. Maka itu sebagai lukisan Tuhan jangan ada yang menodai lukisan itu, sebab itu adalah lukisan Tuhan itu sendiri. Kita bisa berbeda, tetapi tidak mesti perbedaan itu ditanggapi dengan sebuah konflik. Justru perbedaan itu akan menambah warna. Ya, misalnya sebagus apapun tulisan yang dibingkai oleh emas ya, bingkainya emas tapi tulisannya jelek, atau kain putih yang dibingkai emas itu nggak ada artinya apa-apa. Yang penting tulisan ini, lukisan ini sangat indah, jangan ada yang merusak, menodai, sebab Indonesia ini adalah lukisan Tuhan yang sangat indah dan itu perlu kita rawat dan kita perlu pelihara, dan biarkanlah orang luar menonton ini Indonesia adalah sebuah lukisan Tuhan yang sangat indah. Oke. Pada saat pertemuan dengan Paus Fransiskus, Pak Kiai, kemarin ini ada nggak spesifik topik yang kemudian dibahas begitu? Karena kami dengar juga ada pembahasan soal kemanusiaan juga yang ikut dibahas, Pak Kiai. Ya, memang ini kan sudah 1 bulan lebih kita rumuskan redaksinya sampai kepada kesepakatan seperti itu ya. Karena kita tidak ingin tumpang tindih dengan apa yang pernah ditandatangani oleh Paus dengan Grand Sheikh di Abu Dhabi. Nah, kita ini lebih implementatif ya, karena persoalan yang paling aktual sekarang ini adalah persoalan kemanusiaan di Palestina dengan Ukraina. Jadi dehumanisasi ini kita tonjolkan sebagai PR umat beragama. Bagaimana caranya supaya kita semuanya ya atas nama apapun itu tidak ada tempatnya dalam agama. Yang kedua juga adalah masalah lingkungan. Nah, jumlah kematian karena lingkungan yang rusak jauh lebih besar daripada peperangan itu sendiri. Kita belum sampai 50.000 orang di 2 negara yang berkonflik ini meninggal, tetapi dalam sebuah data yang kita baca ya, ternyata kerusakan lingkungan ini 1 juta orang. Maka bahasa agama kita harus gunakan untuk menyadarkan orang agar lingkungan ini diselamatkan, dipelihara, dirawat. Lingkungan hidup ini adalah tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk menjadi khalifah. Kalau tempat ini rusak, berarti kita juga tidak bisa menjadi mengamalkan kapasitas kita sebagai hamba dan kita sebagai khalifah. Jadi saya sebagai seorang Muslim itu hal yang wajar saja karena kita diajarkan bagaimana kita toleransi sesama agama. Tidak ada hal-hal negatif lain yang harus kita keluarkan dari mulut kita. Apalagi saya sebagai karyawan Masjid
Istiqlal, saya udah terbiasa dengan tamu-tamu negara. Nah, kita sebagai orang yang bekerja di fasilitas negara, kita harus menghormati semua tamu yang ada, yang datang ke Masjid Istiqlal. Gitu. Kami sebagai Muslim, ya ini diajarkan dalam agama kami bahwa menerima tamu itu sebuah penghormatan, ya. Bahkan di zaman Rasulullah pun diajarkan menjamu, malah memuliakan dan sebagainya. Nah, itu juga yang kami pahami. Maka sebagai bentuk kegembiraan kami, apalagi Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, negara yang persatuan keagamanya bagus, maka ini merupakan momen bersejarah dan juga ini bukti bahwa kita bisa berinteraksi, bisa bekerja sama, bisa saling menghormati dan menghargai agama lain. Ya, saya mendapatkan informasi ini beberapa hari yang lalu, bahkan seminggu sebelumnya, bahwa nanti Paus Fransiskus ini akan hadir ke Masjid Istiqlal di halaman Istiqlal Jakarta dalam rangka perdamaian. Ini sangat baik sekali buat kita untuk ditanamkan kepada warga dan kepada masyarakat semuanya bahwa beliau hadir pertama sebagai tamu negara, bahwa beliau juga adalah kepala negara dan sekaligus sebagai pemimpin umat Katolik sedunia, ya. Sehingga kita menyampaikan bahwa di sini antara Masjid Istiqlal kemudian dengan katedral dan berbagai kalangan, tidak hanya Muslim tapi juga ada berbagai agama yang sekarang sedang hadir di halaman Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan bagaimana bahwa perdamaian itu perlu, sehingga kita semuanya di dunia itu selalu menyuarakan perdamaian, sehingga nanti pada warga, baik anak-anak dan semuanya itu bisa menjadikan ini sebagai contoh dan referensi bahwa kita semuanya berdampingan gitu, bahwa kita juga memiliki toleransi, bahwa tamu itu harus kita hormati sesuai dengan ajaran Rasulullah, bahwa ketika tamu datang kepada kita maka kita harus menghargai. Maka dari itu saya dari Pondok Gede langsung ke sini untuk menyaksikan dan menyambut beliau dari tempat beliau sampai ke Masjid Istiqlal. Diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya, kenapa mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau kali ya. Jadi mungkin dikasih kesempatan. Jadi begitu udah sekali mau foto lagi katanya. Oh, you want to take a picture kan? Oh iya, saya bilang. Nah, akhirnya di tangan kirinya saya salaman dan tangannya lembut, orangnya bijak. Jadi nggak salah lah kalau umat Katolik mempunyai imam besar sebagai Paus Fransiskus, karena welas asih dan kelihatan sejuk orangnya. Jadi kita harapkan imam besar di Indonesia yang Muslim juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari Paus Fransiskus. Nah, saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi. Bagaimana imam besar ini memberikan jawaban yang cerdas dan mengharukan. Bagaimana beliau telah merasakan bahwa sosok kedatangan Paus Fransiskus membawakan kedamaian bagi NKRI ini, sehingga beliau sebagai imam agama daripada Islam itu sendiri merasa tidak mau kehilangan bahkan perpisahan tentang Paus Fransiskus ketika meninggalkan Indonesia. Rasanya dia belum rela, seolah-olah seperti itu, ya saudara-saudara. Itulah yang terjadi ketika orang melakukan kebenaran dan orang melakukan kebaikan dan orang melakukan sesuatu kedamaian. Nah, orang-orang pun akan merasakan damai, dan itulah yang dirasakan oleh seorang imam ini. Kalau ada orang-orang di luar sana yang tidak suka dan ribut-ribut tentang kedatangan Paus Fransiskus, berarti ada yang salah dengan kehidupan mereka. Kenapa? Karena beliau bukan membawakan agama. Memang beliau datang juga untuk menguatkan orang-orang percaya. Ya, tentunya beliau sebagai pemimpin tertinggi agama Katolik. Tetapi bukan hanya itu saja misi beliau. Tetapi misi beliau adalah membawakan pesan perdamaian kepada dunia.
termasuk Indonesia. Dan puji Tuhan, kiranya berita yang dibawakan oleh Paus Fransiskus, keteladanan yang baik yang dibawakannya ke Indonesia, boleh menjadi dampak yang baik sehingga ada perubahan di Indonesia, baik lewat karakter, baik lewat keteladanan dari pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Teman-teman, kalau saudara terberkati dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.